bagi dua ya, bagi dua. Mas lagi mas, dua, bagi dua, ya, bagi dua. Pindah. Pindah geser. Yang mana masih? Ayo, pindah. Supaya panjangnya enggak selisih ya. Pilihan makan. Ayo. Mundur. Situ loh mas, pindah ke baris kedua. Mepet. Ini pindahnya enggak sana jauh. Ya. Lebih ke tengah. Ayo bosok. Ini bosok yang sama. Yang perempuan juga sama, perempuannya juga. Ya. Nah, wes. Nah ini videonya sudah dimulai. Ini belum datang perjalanan. Biasanya ini ada kata ini dalam perjalanan. Biasa-biasa itu aja mbak kita bisa dimulai ya. Ya. Jadi ini nanti Kak juga akan memandu bercerita pada adik semua ya. Saya rasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah tersebut Ustaz. Teman-teman soli, teman-teman soliha, bagaimana kabarnya? Teman-teman soli, teman-teman soliha, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah, Masya Allah. Bisa jawab begitu? Ya, oke, sekali lagi ya. Teman-teman soli, teman-teman soliha, bagaimana kabarnya? Teman-teman soli, teman-teman soliha, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik saja. Lagi, Alhamdulillah, Masya Allah. Takbir dong teman-teman dong. Allahu Akbar. Kok kurang semangat takbirnya? Takbir. Sekali lagi takbir. Masya Allah. Satu-satu Allah Tuhanku, dua-dua Muhammad Nabiku, tiga-tiga Al-Quran kitabku, satu, dua, tiga Islam agamaku, satu-satu Allah, dua-dua Muhammad Nabiku, pinter, tiga-tiga Al-Quran, satu, dua, tiga Islam. Siapa yang bangga menjadi orang Islam? Masya Allah. Siapa yang bangga menjadi orang Muslim? Masya Allah, hebat. Siapa yang bangga menjadi anak solihah? Ya harus bangga, karena Islam itu agama yang paling sempurna. Kitab sucinya kitab suci apa? Al-Quran. Al-Quran ada berapa juznya? 30. Ada berapa suratnya? 114. Pinter. Ada berapa ayatnya? Ada yang menyebutkan 6.666. Ada yang menyebutkan 6.236. Surat yang pertama apa? Al-Fatihah. Surat yang terakhir Anas. Surat yang terpanjang, surat yang terpendek Al-Kautsar. Surat pertama surat Al-Fatihah.
surat terakhir, surat terakhir, surat An-Nas, surat terpanjang, surat terpanjang, surat Al-Baqarah, surat terpendek, surat terpendek, Al-Kautsar. Jawab yang kompak. Surat pertama, surat pertama, surat Pintar. Surat terakhir, surat terakhir, surat surat terpanjang, surat terpanjang, surat excellent, surat terpendek, surat terpendek, Masya Allah, hebat. Sebentar langsung hafal. Berarti karena sudah semangat tadi nyanyi-nyanyi bareng Kak Frida, nyanyinya nyanyi yang bermanfaat dihafalkan ya. Kalau nanti di sekolah ada soal surat pertama di dalam Al-Quran. Tuh, aku kan sudah pernah di Masjid Oasis bersama Kak Frida belajar. Apa tadi surat yang pertama? Al-Fatihah. Langsung bisa menjawab karena Al-Fatihah artinya pembukaan. Berarti sudah semangat. Jawab salamnya Kak Frida juga yang semangat. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Masya Allah, hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini berkumpul semua di Masjid Oasis dengan Oasis Ar-Rahman ya. Dengan keadaan sehat walafiat, diberikan keadaan yang sempurna. Tangannya ada dua, kakinya ada dua, matanya ada dua, hidungnya ada dua. Apa? Hidungnya satu, lubangnya ada dua. Iya ya, semua diberikan oleh siapa? Sudah mandi? Sudah ujian? Kalau ada yang remedi berarti harus belajar lagi. Kalau nggak ada yang remedi berarti harus dipertahankan. Mempertahankan itu lebih sulit loh daripada apa? Membentuk nilai, daripada menciptakan nilai. Nah, kalau yang nggak remedi harus dipertahankan. Dengan apa caranya? Rajin Jangan lupa ucap syukur hari ini semuanya kepada Allah, karena Allah yang memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabbil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Kepala Takmir Masjid Oasis Ar-Rahman, kepada yang terhormat seluruh pengurus jajaran staf, Ustadz, Ustazah, para kiai, para alim ulama Masjid Oasis Ar-Rahman, dan yang saya hormati seluruh wali santri beserta seluruh adik-adik semuanya, anak-anak yang solih-solihah yang dirahmati Allah, yang Kak Frida cintai dan Kak Frida banggakan. Tentunya ini sudah kedua kalinya Kak Frida datang ke sini ya. Yang lalu Kak Frida bersama Kumala, sekarang bersama Kumala lagi. Besok lagi Kak Frida bawakan boneka yang lainnya lagi, boneka yang satunya. Ya, kemarin sama Kak siapa ya yang habisnya Kak Frida? Ada yang ingat nggak? Sama Kak siapa kemarin? Kak Ilmi. Bonekanya Kak Ilmi namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Rois, ya bener. Kok hafal lagu? Pasti ini hafal anomali ya? Tepuk anomali. Krokodilo, tung sahur. Balerina, cappuccino, asesino. Aduh, kok hafalnya tung sahur?
mukjizatnya. Coba sekarang nabi-nabi yang lain. Siapa yang tahu? Nabi yang bisa membelah bulan. Dan dari tangannya bisa keluar air. Dari jemari-jemarinya itu bisa keluar air. Nabi siapa? Ayo coba. Nabi siapa? Coba. Sabar. Nabi apa? Bukan Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Benar. Teman-teman pasti tahunya begini. Nabi Muhammad kan mukjizatnya Al-Quran. Itu yang teman-teman kenal. Tapi Nabi Muhammad juga punya mukjizat yang lain. Salah duanya adalah membelah bulan sama mengeluarkan air jari-jari jemari. Oke. Sambil berbagi kue, tolong disampaikan ke teman sebelahnya ya. Oke. Oke, sekarang tangannya ke atas, ke samping, ke depan, pegang. Bukan, belum. Pegang perut. Perut, konsentrasi dong, fokus. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, pegang. Mulut. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, pegang pipi teman. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, dua-duanya ke depan. Pegang pundak teman. Hadap sana semuanya. Ya. Pegang pundak teman, semua hadapnya ke sana. Semua hadapnya ke kanan, teman-teman. Nah, yuk. Pegang pundak temannya. Oke. Kita ikuti gerakannya Kak Frida, ya. Sebelum mendengarkan kisah, kita relaksasi dulu, kita branching dulu, ice breaking dulu buat teman-teman semuanya, ya, biar lebih fokus dan konsentrasi. Dalam hitungan ketiga, ikuti kata-katanya Kak Frida dan gerakannya Kak Frida, oke? Abata, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Pelan-pelan dulu. Hujan rintik-rintik. Masih hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujannya semakin deras. Hujan-hujan batu. Hujan-hujan batu. Hujan-hujan batu. Hujan-hujan batu. Ada petir. Petir menyambar. Petir menyambar. Petir menyambar. Petir menyambar. Angin badai datang. Angin badai. Angin badai. Angin badai. Angin badai. Oke, hadapan semuanya. Yuk, sekarang pegang pundak temannya sebelahnya. Nah, pegang pundak temannya satu tangan saja. Satu tangan saja sebelah sini ya. Ikuti kata-katanya Kak Frida. Besti-besti saling mengingatkan ya. Kalau nanti Kak Frida berkisah, jangan ngantuk. Kalau ngantuk, tak cubit loh pipimu. Oke? Nah, sekarang ganti sebelah sini, temannya sebelah kirinya teman-teman. Oke. Bro, saling mengingatkan ya. Kalau Kak Frida berkisah, jangan ngajak ngobrol aku. Kalau kamu ngajak ngobrol, tak kitik-kitik loh. Oke? Janji ya? Oke.
Oke, sekarang tangan ke atas, ke samping, ke depan, dilipat. Peraturan mendengarkan kisah dari Kak Frida 5 ditambah 1. 5 ditambah 1 adalah peraturan 5 yang pertama. Ini namanya jari apa? Apa kata jari jempol? Kalau Kak Frida berkisah tidak boleh ngobrol. Yang ngobrol nanti bisa ngompol. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Kalau Kak Frida berkisah tidak boleh ngantuk. Kalau ngantuk pulangnya ke seruduk. Ini namanya jari apa? Tengah. Apa kata jari tengah? Kalau Kak Frida berkisah tidak boleh lengah. Yang lengah nanti pulang-pulang kejegur sawah. Ini namanya jari apa? Manis. Apa kata jari manis? Kalau Kak Frida berkisah tidak boleh nangis. Yang nangis dicium Pak Kumis. Ini namanya jari apa? Kelingking. Apa kata jari kelingking? Kalau Kak Frida berkisah tidak boleh keliling-keliling. Nanti yang keliling-keliling pulang-pulang ketabrak kucing. Sampai rumah mecahin piring. Ibunya bisa muring-muring. Ini tangan sebelah mana? Kanan ya teman-teman ya. Karena kita saling berhadapan, ini sebelah tangannya kanannya teman-teman. Ini tangan sebelah mana? Kanan. Apa kata tangan kanan? Kalau Kak Frida berkisah harus mendengarkan. Yang tidak mendengarkan maju ke depan. Maju ke depan harus menggantikan. Oke, siap? Are you ready? Oke, coba ini tebak suara dulu. Suara apa ini? Belum. Belum. Ayam. Kalau ini? Oh, pinter. Kalau ini? Bukan. Tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Fil dari kata filun. Filun. Oh, gajah, pinter. Kalau yang ini? Di dalam Al-Quran, iya. Di dalam Al-Quran sapi itu, sapi betina itu surat apa yuk? Al-Baqarah, pinter. Kalau yang ini hewan apa? Bukan nyamuk. Lalat. bukan lalat. Dia adalah hewan penghasil madu. Lebah. Di dalam Al-Quran lebah ditulis di surat apa? Namanya An-Nahl. Iya, An-Nahl. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak teman-teman. Namanya hewan-hewan. Seperti kisah yang akan Kak Frida sampaikan, akan Kak Frida kisahkan ke teman-teman semua tentang seorang nabi yang mukjizatnya adalah bisa bahasa binatang. Nabi siapakah itu? Sulaiman. Bisa ngomong sama binatang. Nah, coba sih teman-teman sebutkan mukjizatnya nabi-nabi ini apa mukjizatnya? Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa apa? Menyembuhkan orang sakit. Nabi Sulaiman
bisa bahasa. Nabi Ibrahim tak mempan dibakar. Kalau Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, mukjizatnya Al-Quran. Duduk rapi. Seperti biasa, kalau nanti bisa menjawab pertanyaannya dari Kak Frida, bisa salaman sama Kumala, sama dapat hadiah, kita bermain bersama, kita main game bersama. Setuju? Setuju. Dengarkan baik-baik. Oke? Tangan ke atas, ke samping, ke depan, dilipat. Suara ular mendesis. Sebuah kisah dari seorang nabi yang mempunyai mukjizat, yaitu bisa berbicara dengan binatang, bernama Nabi Sulaiman. Ternyata Allah tidak hanya memberikan kemampuan bisa bahasa binatang, tetapi Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Istananya begitu megah, istananya begitu mewah, istananya begitu tinggi, sampai Nabi Sulaiman pasukannya tidak hanya manusia, tapi pasukan Nabi Sulaiman ada 3. Yang pertama, pasukan manusia. Siap. Yang kedua, pasukan jin. Nabi Sulaiman bisa melihat jin karena Nabi Sulaiman punya pasukan jin. Pasukan yang ketiga adalah pasukan para binatang. Binatang apa ya? Harimau bisa bicara Nabi Sulaiman. Apalagi ya? Semut, benar. Semut, apalagi? Kanguru. Iya, apalagi? Banteng. Tapi Nabi Sulaiman dari banyaknya hewan yang bersama Nabi Sulaiman, ada satu hewan yang merupakan hewan kepercayaannya Nabi Sulaiman. Hewannya bisa terbang. Apa? Ciri-cirinya? Iya, bisa terbang. Warnanya hitam dan oranye. Di kepalanya ada jambulnya. Suaranya seperti ini. Burung apakah itu? Iya. Burung hudhud juga disebutkan di dalam Al-Quran, teman-teman. Nah, burung hudhud itu punya cara bertahan diri. Kalau ada musuh, apa ayo cara pertahanan dirinya? Dia bisa menyerang orang yang mengganggu burung hudhud dengan memancarkan sesuatu ke matanya, ke mata pemburu, supaya matanya menjadi matanya buram, tidak kelihatan. Itu salah satu cara melindungi diri dari burung hudhud. Pada saat itu Nabi Sulaiman mengajak rapat seluruh hewan karena akan diberi tugas oleh Nabi Sulaiman. Wahai prajurit-prajuritku, kumpulkan semua prajurit hewan karena aku akan mengadakan rapat. Semuanya sudah datang, tapi ada satu hewan yang tidak datang. Hewan kepercayaan Nabi Sulaiman, yaitu burung hudhud. Nabi Sulaiman bertanya-tanya, di mana rupanya burung hudhud ini? Kenapa sampai sekarang ia tidak kembali? Dan tiba-tiba dari jendela istana hudhud datang dengan mengepakkan sayapnya.
Hudhud, kemana saja kamu? Aku mencarimu dari tadi. Semua sudah berkumpul, tapi kamu tidak ada dalam rapat. Kemana saja kamu, Hudhud? Tuanku, aku mempunyai suatu berita besar. Aku tadi berkeliling ke negeri seberang, bukan negeri tuanku, wahai Raja Sulaiman. Aku menemukan sebuah negeri, namanya negeri Sabah, tapi dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ratu Balkis. Tapi tuanku, mereka sungguh kasihan karena menyembah matahari. Ternyata ada sebuah negeri, negerinya juga kaya seperti negerinya Raja Sulaiman. Tapi sayang, dia tidak menyembah Allah, malah menyembah apa? Matahari. Matahari dikira Tuhan. Nabi Sulaiman mendengar kabar dari burung Hudhud. Oh, begitu rupanya. Jika senang seperti itu Hudhud, coba aku akan mengirimkan sebuah surat ini untuk ratu yang katanya kaya raya di negeri Sabah. Tolong sampaikan kepada Ratu Balkis ada undangan dari negeri Raja Sulaiman. Baik tuanku, aku akan menyampaikan undanganmu kepada Ratu Balkis. Siap, laksanakan. Dengan membawa sepucuk surat di paruhnya burung Hudhud, dia membawa surat itu ke negeri Sabah. Namanya negeri apa? Sabah. Ke negeri Sabah, sampailah ketemu prajuritnya Ratu Balkis. Ternyata seluruh rakyatnya sibuk menyembah matahari. Tuhanku matahari, berilah kami kemakmuran. Apakah matahari bisa bergerak? Apakah matahari bisa makan dan minum? Apakah matahari bisa mengabulkan doa kita? Tidak bisa. Lalu prajuritnya bilang seperti ini. Hei, burung, sedang apa kamu di sini? Sambil diserahkan sepucuk surat itu, disampaikanlah kepada tentara prajuritnya Ratu Balkis kepada Ratu Balkis. Siap, aku akan menyampaikan sepucuk surat ini kepada ratuku, Ratu Balkis. Ratu, ini ada surat katanya dari Raja Sulaiman di negeri seberang. Terima kasih wahai prajuritku. Aku akan membuka surat ini. Dibuka suratnya, Ratu Balkis kaget. Hah? Ada negeri yang lebih kaya dari negeriku. Aku kira negeri Sabah ini adalah negeri yang paling kaya dan paling makmur, juga paling jaya. Karena kita semuanya menyembah matahari. Tapi ternyata di negeri jauh sana ada negeri yang lebih jaya dari negeriku. Aku penasaran. Prajurit, tolong antarkan aku, sang Ratu Balkis, untuk menuju ke negeri Raja Sulaiman. Aku ingin tahu seberapa besar ya istananya. Aku ingin tahu seberapa besar ya semua prajurit yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Karena yang menyampaikan tadi burung Hudhud. Burung Hudhud itu burung yang apa? Jujur. Burung yang apa? Burung yang tanggap, langsung menyampaikan amanahnya. Terus burung yang apa? Burung yang cepat, burung yang baik, benar. Ternyata saat Ratu Balkis datang di antara para prajuritnya, pasukan Ratu Balkis
Balkis akan memasuki istana Raja Sulaiman. Tolong bukakan pintu. Masuklah Ratu Balkis. Dan ternyata Ratu Balkis sangat terpesona dengan keindahannya istananya Raja Sulaiman. Dan ternyata Nabi Sulaiman singgasana, tahu singgasana teman-teman? Kursinya raja. Karena Nabi Sulaiman raja, punya singgasana. Singgasananya melebihi dari singgasananya Ratu Balkis. Hah, apakah ini benar? Engkau Raja Sulaiman, indah sekali istanamu, melebihi istanaku. Apa yang membuatmu bisa jaya dan makmur ini, wahai Raja Sulaiman? Raja Sulaiman jawab, wahai Ratu Balkis, akulah Raja Sulaiman yang memimpin seluruh negeri, dan aku adalah seorang nabi. Aku meminta kepada Tuhanku atas semua apa-apa yang ada di dalam diriku. Hah? Siapa Tuhanmu, wahai Raja Sulaiman? Aku ingin seperti negerimu yang makmur, yang kaya raya, yang indah, yang sentosa. Tapi aku dan rakyatku menyembah matahari. Kamu menyembah siapa? Ratu Balkis penasaran, kok ada ya yang kerajaannya lebih megah dari punyanya Ratu Balkis? Kira-kira nyembah apa ya? Ternyata Nabi Sulaiman berkata, wahai Ratu Balkis, tiada yang berhak disembah selain Tuhanku. Tuhanku hanya satu, Tuhanku Esa, Tuhanku tunggal, yaitu Allah. Jika kau menginginkan kemakmuran bersama rakyatmu, jika kau menginginkan ketenangan hati, maka sembahlah, ikutlah aku untuk bersama-sama menyembah Allah. Apa yang terjadi? Apakah Ratu Balkis mengikuti ajarannya Nabi Sulaiman? Iya, karena Ratu Balkis itu sudah cantik, pintar, baik hati, akhirnya sama-sama untuk menyembah Allah, memeluk agama Islam. Dan Ratu Balkis akhirnya dijadikan istri oleh Nabi Sulaiman. Siapa tadi yang membawa pesannya? Burung hudhud. Burung hudhud ciri-cirinya warnanya apa? Hitam sama oranye. Di kepalanya ada apa? Jambulnya. Supaya teman-teman bisa mudah menghafal kisah dari Nabi Sulaiman dan burung hudhud, dengarkan lagu dari Kak Frida ya. Sama-sama kita nyanyi bareng-bareng. Dahulu kala Nabi Sulaiman sang raja berkumpul bersama rakyat binatang, semua hadir kecuali satu, yaitu si burung hudhud. Ternyata hudhud sedang pasang mata pada sebuah negeri yang rakyatnya menyembah matahari. Ratu Balkis pemimpin negeri Sabah. Burung hudhud itu namaku, dengan jambulku yang lucu. Namun jangan coba mengganggu, kan ku sembur mata yang menyerangku. Teman-teman semua takbir dong, sama-sama dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kak Frida review dulu. Nabi siapa yang bisa bicara dengan binatang? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya hewan kepercayaan. Hewan apa itu? Burung hudhud. Burung hudhud tadi pergi ke sebuah negeri. Negerinya namanya negeri apa? Sabah. Dipimpin oleh ratu siapa? Balkis. Menyembah apa? Matahari. Ratu Balkis akhirnya diberi apa sama Nabi Sulaiman? Surat. Suratnya disampaikan oleh siapa? Burung hudhud. Burung hudhud akhirnya setelah menyampaikan pesan suratnya, Ratu Balkis pergi kemana? Pergi ke Nabi
Kerajaannya Nabi Sulaiman. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Ratu Balkis? Apakah tetap menyembah matahari ataukah ikut menyembah Allah? Hebat, hebat. Teman-teman, Masya Allah, hebat semuanya. Ya. Tidur masihan. Masih ingat nggak cara banguninnya kalau pakai lagu? Ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, kumalanya bangun. Bisa? Yuk, sama-sama yuk. Kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Ayo bangun terus. Ayo. Ayo bangun, 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 ayo bangun. Di mana bonekaku? Hah? Tadi itu sebentar. Tadi itu tak taruh sini gini loh. Dia kan tidur. Terus teman-teman itu nyanyi kan. Ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun. Loh hilang. Kok hilang? Hah? Hah? Di atas. Kok tambah nyangsang di sini. Sini dulu. Nah. Ya, kok kamu malah tidur? Jangan tidur lagi. Ini sudah sore. Habis asar itu jangan tidur. Habis subuh juga jangan tidur, ya. Tidur yang aman kapan? Habis sholat duhur. Tapi sebelum azan asar sudah harus bangun, ya. Qailullah itu pada saat siang hari. Yang dilarang adalah habis subuh sama habis asar, nggak boleh tidur. Kamu juga jangan tidur. Ayo bangun, ayo. Teman-teman lihat Kumala masih tidur atau sudah bangun? Hah? Masa? Hah? Tidur gini loh. Masa sih? Bener? Hah? Masa? Hah? Ngeprank ini? Pastinya ngeprank. Sudah bangun ya tadi ya? Oh, coba tak kageti. Tak kageti aja. Iya ya, 1, 2, 3. Bangun. Oke. Itu loh di sana itu loh temennya ada yang ini yang cowok yang soli ya. Coba. Oke. Sebelah sini weh, sebelah sini. Nah. Oke. Enggak mau. Yang tengah sama kakak-kakaknya yang cantik solihah di belakang. Enggak. Kenapa? Enggak juga. Loh, kenapa? Aku sudah dari tadi. Kenapa? Aku sakitnya sedih. Kenapa kok sedih? Soalnya aku lagi sakit. Sakit apa? Tadi. Enggak, sakit alis. Hah, kok sakit alis? Alis kok bisa sakit? Enggak ada ini. Alisnya ada gitu kok sakit alis. Enggak, ada depan. Enggak, aku izin. Kenapa kok malu? Ini tak kasih hadiah. Oke ya. Aku kalau ada depan, Kak Rida kasih hadiah ya. Oke, mau apa? Itu kesukaanku. Apa? Kinder Joy. Oke, berapa? 100. Hah? Banyak banget, jangan. Siapa itu lo kakak-kakaknya? Loh, kok tambah begini? Kurang ke atas kepalanya. Kurang ke kanan. Sudah. Belum. Sudah. Belum. Terus. Ah! Kamu itu tadi suruh tegak kok. Nah, ternyata aku malah sudah hebat ya. Sudah tegak. Ya. Sudah tegak ya. Ah, yang tegak dong. Dah. Oke. Tegak ya. Oke. Hah? Loh. Yang tegak, jangan lemes-lemes. Iya Kak Rida, tolong anakku, nanti aku meninggoy. Aku loh, lagi belum makan, nanti aku pingsan. Kan kamu boneka ya tidak makan loh. Oh iya sih lali, aku kan cuma boneka. Oke,
kami. Siap, gerak. Disapa kakaknya. Oh iya, halo, kakak tua, kakak tua, kakak tua. Bukan masa kakak tua. Ini kakak-kakaknya masih muda. Bukan kakak tua. Ini kakak siapa? Putra. Siapa namanya? Kakak Soli sama Soliha. Coba disapa. Oke. Halo kakak Soli, kakak Soliha. Selamat datang di Indomaret. Loh, kok Indomaret? bukan Indomaret. Kamu katanya itu anak pinter. Iya loh, aku pintar, baik hati, Soliha. Coba aku tebak ono. Oke, tak tebak ya. Sekarang tak tebai nama-nama hewan. Tapi A, I, U, O, E. Iso, kencil aku. Oke ya. A, coba dimulai dari A ya. Dia jawab apa ya? Teman-teman kalau punya nama hewannya rahasia. Teman-teman rahasia. Coba kita cek Kumala dulu. Nama hewan dimulai dari A. Angsa. Oh, pinter. Sekarang I. Iguana. Oh, pinter. Iguana. Kalau A apa lagi selain angsa? Ayam. Apa lagi? Iya, apa lagi? Kalau I selain iguana apa? Ikan. Sekarang U. Unta. Untanya Nabi Soleh keluar dari katu. Oh, pinter. Kamu kok tahu Nabi Soleh itu mukjizatnya untanya keluar dari batu? Iya loh, itu kan mukjizatnya Nabi Soleh. Aku tahu. Unta betina. Oh, unta betina, benar. Selain unta, hewan yang diawali U apa? Ular. Ya. Ubur-ubur, benar. Sekarang O. Orang utan kayak Kak Rija. Oh, kok aku? Masa kayak aku? Enggak dong. Sekarang E. Hewan yang dimulai dari huruf E. Loh, bukan. Hewan kok. Oh iya, salah. Sorry. Maaf ya. Iya itu. Elang. Oh iya, elang. Kamu tahu nggak sih tadi itu kisahnya Nabi siapa? Tahu, Nabi Sulaiman. Aku nggak tidur. Aku cuma gini tak. Oh, nggak tidur ya. Terus Nabi Sulaiman punya hewan yang istimewa, yang pembawa berita. Itu hewan apa? Burung hut. Kaget, jangan gitu. Nah, kamu bisa nyanyi nggak lagunya? Iso, kencil, ayo, bareng-bareng Kak Rija. Oke, bareng-bareng sama aku. Oke. Aku dulu apa kamu dulu? Kak Rija sih. Oke, aku dulu. Nyanyi lagu apa? Ya itu lo, Nabi Sulaiman. Oh ya, Nabi Sulaiman. Oke, 1, 2, 3. Dahulu kala Nabi Sulaiman sang raja berkumpul bersama rakyat binatang. Semua hadir kecuali satu, yaitu si burung hut-hut. Ternyata hut-hut sedang pasangannya ada sebuah negeri yang rakyatnya hanya sangat keras. Ratu Balkis pemimpin negeri Sabah. Burung hut-hut itu namaku dengan janggulku yang lucu. Namun jangan mengganggu, kan ku senggol. Jangan gitu, kaget. Mata yang menyerangku. Kepanjangan. Dah, kamu kalau nyanyinya begitu nanti suaramu habis. Sekarang pertanyaan. 1 Soli, 1 Soliha. Siapa yang tahu hewannya Nabi Sulaiman, sang pembawa berita? Yang pakai kaos warna hijau. Sini, Pak. Iya. Siapa yang tahu sekarang yang Soli?
Burung hudhud ciri-cirinya apa? Warnanya apa? Punya apa? Yang anteng dong, yang anteng dong. Yang anteng dong, yang anteng dong. Nah, ayo, anteng-antengan. Ya. Sini. Tak kiri harus jam. Sing anteng, siapa tak berdiri? Oh, aku malah yang berdiri. Si, tak dua, anteng. Ya. Sing anteng. Woi, sing anteng, woi. Ya, sudah dengar. Sing anteng. Satu. Ini loh Farida, baju hijau. Sini hijau, biru. Sini mas, ya. Wah, ternyata dari tadi mendengarkan. Nih, sebelahnya mbaknya. Sini. Nah. Tak ada itu cie-cie itu apa? Teman-teman ini ya. Nah, ini namanya Mas siapa? Mas Ryan. Mas Ryan kelas berapa? Kelas 1. Sudah mandi? Sudah. Sudah makan? Sudah. Sudah berkeluarga? Sudah. Nggak bercanda ya. Ini Mas Ryan kelas 1. Ini Mbak siapa? Naila. Kelas berapa? 1. Sama kelas 1. No. Sekarang salaman dulu sama aku malah. Halo Ryan. Iya. Namanya bagus ya Farida. Kamu kok tahu namanya bagus? Iya, Ryan itu salah satu nona pintu surga. Kok kamu pintar? Iya lah, siapa gurune? Ya Kak Rida loh. Oh iya. Kok kamu tahu emang pintu surga yang namanya Ar-Royan itu untuk apa? Orang-orang yang berpuasa. Oh, berarti kamu harus rajin puasanya ya. Kemarin bulan Ramadan puasa apa? Puasa maghrib apa puasa duhur? Puasa dulu. Puasa apa? Puasa dulu sama maghrib. Oh, ada separuh duhur, ada separuh maghrib. Nggak apa-apa, yang penting puasa. Yang tidak mendapat pahala adalah yang tidak puasa. Salaman dulu. Ya, Mbak Naila. Ya. Pertanyaannya, Mbak Naila. Hewan apa sang pembawa berita milik Raja Sulaiman? Burung hudhud. Benar, hebat. Masya Allah. Sekarang Mas Ryan. Burung hudhud ciri-cirinya seperti apa? Warnanya apa dan apa ya? Warna hitam dan orange. Oh, pintar. Lalu di kepalanya ada apanya ya? Ada jambul. Iya, ada jambulnya. Jambulnya itu teman-teman, kalau burung hudhudnya lagi tenang itu begini. Tapi kalau burung hudhudnya lagi dapat serangan, itu jambulnya bisa gini, seret, gitu. Nanti di rumah coba lihat di handphonenya. Di handphone itu tidak digunakan untuk main Mobile Legend. Gak digawe top up. Gak digawe main apa mana? Free Fire. Tapi juga dilihat informasi kisah-kisah Nabi, nanti di searching burung hudhud. Yang penasaran bentuknya seperti apa? Nanti dicari, oke? Nah, sekarang kita main dulu sama Mas Ryan sama Mbak Naila. Oke. Mas Ryan sini. Nah, Mbak Naila sini. Oke. Maju satu langkah. Oke, siap gerak. Nah, Mas Ryan sama Mbak Naila, sekarang coba sebutkan. Allah akan memberikan hadiah kepada siapa saja hamba Allah yang rajin apa? Rajin puasa. Pintar. Rajin apa lagi? Belajar. Rajin apa lagi? Sholat. Rajin apa lagi? Beribadah. Pintar. Sekarang Kak Frida juga punya nih. Nah, ini paper bag teman-teman. Nah, di sini. Ini juga Kak Frida bawa buku hewan-hewan. Di sini banyak ada gambar-gambar hewannya. Tapi nanti kita akan bermain bersama. Sebelumnya kita akan bermain ini dulu. Nah, seperti janji Allah kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman, Allah akan memberikan hadiah. Hadiah dari Allah itu bisa berupa apa?
pahala, apalagi Kesehatan. pinter, kesehatan, apalagi kebaikan, rezeki. Hadiah dari Allah itu banyak. Dan Kak Frida juga bisa kepintaran benar, kesolihan benar, ketenangan hati benar. Kak Frida akan mengeluarkan hadiah juga dari paper bag ini. Kita tanya dulu ke Ryan. Ryan, paper bag ini ada isinya apa kosong? Kosong. Naila, paper bagnya ada isinya apa kosong? Kosong. Kosong. Inilah hamba Allah yang masih bayi. Tapi karena bayi itu sudah dibesarkan oleh ibunya, sekarang sudah jadi anak-anak, sering datang ke masjid, sering sholat, rajin puasa katanya Mas Ryan, katanya Mbak Naila rajin ibadah sama rajin apa? Belajar. Dikasih hadiah sama Allah. Hatinya sudah nggak lagi kosong. Bayi itu sekarang sudah nggak lagi kosong, tapi akan muncul hadiah dari Allah. Nah, seperti paper bag ini juga akan muncul hadiah dari dalamnya. Mas Ryan coba hitung 1 sampai 10. 1. Dipegang dong. Sama-sama sama teman-teman. 1, 2, 7. Kira-kira hadiahnya warnanya apa sih? Coba warna apa? Hijau. Coba dipegang. Warna apa tadi? Hijau. Coba sama-sama ya. Kita tarik ya sama-sama ya. Warnanya apa? Warnanya apa? Warnanya apa? Warnanya apa? Ternyata warnanya merah. Kita taruh sini. Lagi-lagi beriman dan beribadah kepada Allah. Kosong. Sekarang gantian Mbak Naila. Mbak Naila, hadiah yang kedua warnanya apa? Hijau. Merah. Merah sudah Mbak Naila. Berarti yang lain dong. Hijau. Hijau. Hitung dulu ya 1 sampai 10 ya. Oke, dipegang ya. Ayo teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. Apa? Apa? Wah, warna kuning. Kita taruh di atasnya warna merah. Wah, dan ternyata lagi-lagi tidak cuma 2. Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan selalu menambah nikmat. Jadi teman-teman harus selalu bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana? Rajin beribadah. Iya. Terus selalu mengucap apa? Alhamdulillah. Iya. Sekarang yuk teman-teman semuanya bareng-bareng hitung. Yang terakhir ini warnanya apa? Warna apa? Hijau. Apa lagi? Hah? Biru merah. Sama-sama hitung yuk. 1. Ayo. 3. Pegang. 5, 6, 7. Biru. Warna apa? Warna apa? Warna apa? Biru. Warna biru. Mana tadi? Nih buat Mas Ryan. Misi ya. Ini buat Mbak Naila ya. Silakan kembali sayang. Oke. Nah, sekarang permainan lagi teman-teman. Kak Frida, nah, kan punya nih buku. Nah, bukunya kan banyak hewannya, ya. Tadi Kak Frida kan juga bilang ke teman-teman mengatakan bahwasanya di Al-Quran itu banyak surat-surat yang namanya nama hewan. Al-Baqarah, sapi betina, Al-Fil artinya
gajah, an-nahl artinya lebah, al-ankabut laba-laba. Nah, di sini juga ada banyak hewan. Coba ya, teman-teman ya. Kita akan buka bukunya. Buka ya. Oh, masih kosong. Caranya, coba semuanya telunjuknya diangkat ke atas. Nah, yuk. Sekarang telunjuknya diarahkan ke bukunya. Gitu. Nah, yuk. Semuanya ikut. Buku-buku. Aku mau menggambar. Gambarnya hewan-hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika akan melakukan sesuatu harus membaca bismillah. Kita lihat gambar hewannya jadi atau tidak. Ada hewannya, tapi kok warnanya cuma abu-abu kayak fotokopi. Nggak menarik sih. Ayo lagi nggak menarik. Ayo sekarang kita tunjuk lagi bukunya. Buku-buku. Aku mau mewarnai. Ahmaru. Apa lagi? Akhbaru. Asfaru. Banafsajiu. Wardiyun. Kalau di sekolahnya diajarin bahasa Arab, coba dicari itu warna-warna apa ya. Sekarang yuk, bismillahirrahmanirrahim. Buku-buku jadilah warna-warni. Jadi enggak ya? Jadi enggak ya? Jadi enggak ya? Jadi enggak ya? Ya, gagal. Ternyata teman-teman ngomong bismillahnya itu enggak dari hati. Allah tahu kalau orang-orang yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu enggak dari hati. Jadi bacanya harus yang benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang dari hati yang sungguh-sungguh ya. Coba, ayo baca bismillahnya yang sungguh-sungguh. Ya, ternyata bismillahnya sudah nggak pakai teriak-teriak, tapi dengan suara yang khusyuk, dengan suara yang tenang, kita lihat jadi apa tidak. Ada gambar apa? Hewan apa itu tadi? Gajah, bener. Ada apa lagi? Tak bukain dia. Ingat ya. Beruang, benar. Iya, benar. Ya, oke. Sekarang duduk. Yuk. 3 pertanyaan. Buat 3 anak soli dan soliha yang bisa jawab dapat hadiah. Nah, tinggal 3 hadiahnya tadi ya. Untuk 3 anak yang bisa jawab. Nah, siapa nama ratu yang menikah sama Nabi Sulaiman? Dilihatin. Sini. Sekarang siapa yang tahu Ratu Balkis awalnya menyembah apa? Iya masih mas. Sekarang sebelah sini. Yuk, sambil duduk, habisnya nggak kelihatan. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Nah,
Bagaimana caranya burung hudhud melawan musuh? Kamu namanya siapa kamu? Ini kayaknya setiap minggu ikut deh. Ya, yang lalu itu ini juga ikut, siapa namanya, Mas? Bilal. Oh, pinter, Masya Allah. Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasulullah yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Awalnya Bilal adalah seorang budak, dan Bilal tapi punya suara yang merdu, berasal dari orang kulit hitam, badannya kekar, tapi Bilal itu kuat. Kamu juga harus kuat ya seperti Bilal. Teman-teman tahu nggak? Bilal itu pernah berbaring di tengah teriknya matahari di padang pasir, lalu sama orang kafir dijatuhi batu besar di dadanya. Tapi Bilal meninggal nggak? Enggak. Bilal itu kuat, muazin pertama, orang yang apa? Sahabat Rasulullah yang apa? Azan. Nah, kalau kamu namanya Bilal siapa? Bilal Aniza. Oh, Bilal Aniza. Kalau ini siapa? Afia. Hah? Hafiza. Afia. Safia. Safia. Iya. Afia. Afia kelas berapa? 1. Bilal kelas berapa? 2. Ini siapa? Hafiz. Hafiz. Oh, Masya Allah. Hafiz kelas berapa? Satu. Kelas 1. Kelas 1, kelas 2, kelas 1. Sekarang siapa yang tahu nama ratu yang menikah bersama Nabi Sulaiman? Iya, yang keras dong. Iya, hebat. Sekarang Ratu Balkis sebelum menyembah Allah, menyembah apa ya? Menjemah matahari. Pinter. Ternyata semuanya mendengarkan loh Kak Frida berkisah. Sekarang Bilal, bagaimana caranya burung hudhud mempertahankan diri, melindungi diri dari musuh? Menyemprotkan ke mata. Iya, menyemprotkan racun ke matanya pemburu. Ya benar, Masya Allah. Kita kasih dong ya hadiahnya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, oke. Setelah itu nanti teman-teman ya boleh bersalaman sama Kumala kalau mau bersalaman sama Kumala ya, oke? Nah, Kak Frida masukkan ini dulu. Nah, oke. Hari ini senang? Senang. Teman-teman tahu nggak pahalanya yang didapat teman-teman hari ini? Hah? Berapa pahalanya? Banyak. Siapa yang rumahnya paling jauh? Di mana? Tubanan? Mana? Demak. Oh, jauh. Kilometernya bisa dilihat di Google Map. Diantar sama siapa ke sini? Orang tuanya. Setiap langkahnya keluar dari rumah menuju majelis taklim atau taman-taman surga itu sudah dihitung pahala oleh Allah. Setiap detik mendengarkan Kak Frida berkisah, bisa menjawab juga mendapat pahala dari Allah. Masya Allah ya. Kita bertemu nanti di surga ya. Kalau nggak ketemu sama Kak Frida, bilang ke malaikat, "Oh malaikat, tak ketemu sama Kak Frida. Aku tak cari Kak Frida. Aku pengen masuk surga bareng-bareng Kak Frida." Jangan lupa ya. Nanti kalau teman-teman masuk surga duluan, nanti kalau nggak ketemu sama Kak Frida, cari Kak Frida, oke? Ya, sama-sama kita masuk ke surganya Allah bareng-bareng. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ternyata sudah 1 jam lebih 5 menit. Kerasa nggak? Nggak kerasa. Iya, semoga Allah memberikan keberkahan usia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi di majelis taklim ini, bertemu lagi di taman-taman surga ini, di Masjid Oasis Ar-Rahman. Kami sudah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, hilaf dalam lisan dan hilaf dalam perilaku. Akhirul kalam, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Di rumah punya boneka? Boneka benda hidup atau benda mati?
benda mati, boneka tidak bisa bicara. Yang jadi Kumala adalah Kak Frida. Kak Frida adalah seorang juru kisah sekaligus ventriloquist namanya. Kenapa kok Kak Frida gak bergerak mulutnya kalau ngomong jadi Kumala? Karena Kak Frida adalah ventriloquist, juru kisah sekaligus seni sulap suara, ngomongnya pakai perut, gak pakai mulut. Nah, ngomong pakai perut gimana ya? Gak pakai mulut. Contohnya, aku iki lho, Kumala itu kedoyang Kak Frida. Aku suka makan soto, aku juga suka makan sate. Ya, jadi di rumah bonekanya jangan diajak ngobrol sendiri. Boneka itu benda mati, oke? Iya. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi Kak Frida mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dan hikmah dari kisah yang Kak Frida sampaikan tentang Nabi Sulaiman dengan burung hudhud sang pembawa berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya gimana? Seru? Senang? Alhamdulillah ya. Ayo, siapa yang dapat hadiah? Siapa yang dapat hadiah ya? Ya, alhamdulillah. Yang dapat hadiah kita mengucapkan alhamdulillah. Yang belum, insya Allah nanti ada kesempatan berikutnya ya. Kita semangat ya semuanya. Kita semangat soalnya. Oke. Ini, insya Allah kita akan bersama sama ustazahnya aku Mega Ustazah ya. Coba di apa namanya? Untuk bahasanya lagi ya. Yuk, berdiri semuanya ya. Berdiri semuanya. Dari sebelah kanan dulu ya. Dari siapa? Ayo baris, saya baris. Ya. Oke. Coba dipegang pundak temannya. Sana, hadap sana. Hadap ke sini. Nah, coba, ayo. Ini masukin nih. Masukin. Ya, ayo. Ayo sini. Sini, ayo sini Salim. Caca. Iya Caca. Oke, dia ada di jalan ya, Rek ya. Dadah, hati-hati. Ya, jangan. Aku nangis nanti ya. Ya, dadah. Iya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Iya. Oke, Caca bilang. Iya, sampai jumpa ya. Iya, datang lagi ya. Takut ini.
Oke.